Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Syam, NIM 22044411447, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan create, alter, dan drop di aplikasi exam. Nah, oke, kita masuk di aplikasi examnya dulu. Nah, kalau sudah masuk di tampilan awalnya, kita klik start di bagian Apache. Klik start juga di bagian MySQL. Nah, kalau sudah, kita klik admin di bagian MySQL. Nah, kalau sudah masuk di dalamnya, jadi kita akan membuat database baru. Jadi kita klik new. Nah, kita masukkan nama database yang akan kalian buat. Misalkan yang saya buat adalah database siswa. Nah, kalau sudah itu kita klik create. Ini ya, klik create. Nah, selanjutnya adalah mengisi nama tabel. Jadi nama tabel yang saya masukkan adalah tabel siswa. Kalau sudah, di sini adalah jumlah kolom yang akan kalian buat. Jadi jumlah kolom yang akan saya buat adalah 3 saja. Lalu klik create. Tunggu ya, masih loading. Nah, kalau sudah masuk, jadi di sini dalam tabel ada 3 kolom ya. Jadi kita mengisi tabel ini sesuai yang kalian mau. Jadi misalkan yang saya tulis di kolom pertama adalah nama siswa. Nah, setelah itu kolom kedua kelas. Kalau sudah, kolom ketiga jurusan. Nah, kalau sudah, kita pilih tipe-nya. Jadi tipe itu ada 3 ya. Jadi integer itu adalah hanya angka, varchar adalah gabungan antara angka dan huruf, teks itu adalah hanya angka. Jadi di kolom pertama di nama siswa yang saya masukkan adalah varchar atau bisa juga teks karena bersifat huruf. Jadi saya klik varchar, dan kelas saya klik integer ya. Jadi karena bersifat angka. Di kolom ketiga jurusan saya klik varchar atau bisa juga teks. Ya terserah ya, bisa varchar atau teks. Nah, selanjutnya adalah maksimal huruf atau angka yang bisa dimasukkan adalah, misalkan yang saya masukkan adalah 20 semua ya. Oke, kolom ketiga juga 20. Nah, sudah itu kita memilih kolom pertama ini jadi primary-nya. Jadi kita klik null indeksnya, lalu kita pilih primary. Nah, kalau sudah, kita klik go lagi, kita klik go. Nah, kalau sudah itu kita save, klik save. Nah, tabelnya sudah jadi ya. Jadi ini adalah tabel strukturnya. Ada 3 kolom. Yang pertama tadi itu nama siswa, kelas, dan jurusan. Dan tempat primary-nya ada di kolom pertama di nama siswa. Oke, kita lihat di browse-nya apakah database-nya sudah di-input. Ternyata belum ya. Di sini adalah tempat database-nya yang sudah di-input. Jadi kita akan membuat database-nya biar di-input. Jadi kita ke insert. Nah, jadi kita di sini mengisi data diri kita sesuai dengan nama kolom yang sudah disediakan yang kita buat tadi. Jadi kita isi di sini nama siswa. Jadi nama saya sendiri Andi Alif Syam, dan kelas misalkan 12, jurusan. Jadi saya klik di sini adalah misalkan IPS. Kalau sudah itu kita go. Ini logonya. Klik go. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kita masuk di browse apakah database-nya sudah diinput atau belum. Nah, ternyata sudah ya. Oke, ini adalah database yang kita input tadi. Oke.
Itu adalah penggunaan create. Kita lanjut ke penggunaan alter. Jadi alter itu adalah mengubah. Misalkan kita bisa menambahkan kolomnya jadi 4, 5, dan seterusnya. Dan kita juga bisa mengubah kolom ketiga. Kita mengubah nama kolom ketiga. Misalkan saya ganti di sini jurusan menjadi alamat. Misalkan ya, kita pertama itu kita nambah kolom dulu ya. Jadi tempat nambah kolom ini ada di sini ya. Ini adalah tempat nambah kolom. Dan ini adalah jumlah kolom yang akan kalian tambah. Misalkan saya tambah adalah 1. Oke, ini maksudnya adalah after nama siswa, after kelas, after jurusan. Dalam maksudnya itu adalah bahwa misalkan kolom yang Anda buat bisa di bawah kolom nama siswa, bisa juga di bawah kolom kelas dan jurusan. Oke, misalkan saya buat kolom dan masukkan di bawah kolom jurusan, kita klik after jurusan. Nah, kalau sudah kita go, apakah sudah berhasil? Nah, oke, kita masukkan dulu namanya, nama kolom barunya. Jadi misalkan saya masukkan adalah alamat. Jadi alamat. Nah, kalau sudah, kita pilih tipenya. Jadi alamat itu tipenya adalah bisa varchar, maksudnya huruf, bisa huruf dan bisa angka. Oke, kita klik varchar dan ini adalah maksimal huruf atau angka yang bisa digunakan. Tekan seklik 20 seperti tadi. Oke, kalau sudah itu kita save. Nah, kolom yang kita buat tadi adalah 3 kolom, menambah lagi 1 jadi 4 kolom dan alamat. Nah, oke, kalau sudah itu kita bisa mengubah primarinya ke kolom 4. Jadi kita klik centang kolom 4, baru kita primary dan kita yes kan. Kita klik yes. Apakah sudah berhasil? Nah, primary-nya sudah pindah ke kolom 4 dari kolom 1. Oke. Selanjutnya adalah mengubah alamat ini menjadi mengubah nama alamat ini menjadi misalkan alumni. Bisa juga kita klik change di sampingnya itu di kolom 4. Nah, setelah itu kita ganti namanya. Misalkan saya masukkan adalah alumni. Nah, alumni, kalau sudah kita ganti TP-nya karena alumni itu contohnya misalkan 2022, 23 dan seterusnya, seperti bersifat integer atau angka. Oke, kalau sudah kita masukkan 20 dan maksnya sesuai dengan yang tadi 20, bisa yang lain-lain ya, bisa angkanya bisa 50, 100 dan lain-lain. Jadi kita save ya. Kita save apakah sudah terganti. Nah, jadi kolom keempatnya sudah terganti, yang tadinya alamat menjadi alumni. Oke. Kita bisa masuk primary-nya di sini. Kita pilih di kolom mana tempat primary-nya yang kalian tunjuk. Misalkan kelas. Kita primary. Nah, kita yes. Nah, primary-nya sudah muncul di kolom kedua. Itu adalah penggunaan alter. Oke, selanjutnya adalah penggunaan drop. Nah, penggunaan drop itu adalah menghapus database atau menghapus kolom yang kalian sudah buat database-nya. Misalkan saya mau hapus di yang kolom keempat, kita centang, baru kita drop berarti otomatis kolom keempatnya itu terhapus ya. Misalkan kita drop ya, kita hapus kolom keempatnya. Nah, kita oke kan ya, klik oke. Nah, kolom keempatnya sudah hilang. Oke, penghapusan. Lalu kita kalau sudah penghapusan kolom tabel strukturnya, kita juga bisa menghapus misalkan kita mau menghapus database-nya, kita klik new dan cari nama database yang akan kalian buat tadi. Yang saya buat tadi adalah database siswa.
Nah, saya akan menghapus database yang saya tadi buat, baru kita centang, baru kita klik drop. Oke, klik drop, otomatis database yang kita buat tadi hilang. Oke, kita klik, kita drop lagi. Nah, database yang kita buat tadi sudah hilang. Itu adalah cara penggunaan drop. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.